Antv, jumpa lagi dengan saya Yuanita Kristiani di SOS Putar Obrolan Selebritis. 1 jam ke depan kami akan hadirkan bintang tamu untuk mengulas sebuah topik secara mendalam, memberikan kesempatan kepada mereka untuk melakukan klarifikasi atau hanya sekedar sharing. Dan Anda bisa sharing opini Anda lewat sosial media kami di Twitter @SOS_Antv. Jangan lupa juga pemirsa untuk mendapatkan tablet bintang Indonesia edisi yang terbaru ya. Jadi kalau Anda ingin mengetahui siapakah wanita hebat yang selama ini ada di belakangnya Jokowi, Anda bisa dapatkan berita selengkapnya di tablet bintang Indonesia edisi yang terbaru. Pemirsa, pemilihan umum untuk anggota legislatif sudah berlangsung pada tanggal 9 April yang lalu. Tidak sedikit calon legislatif ini yang datangnya dari kalangan selebritis dan tidak sedikit pula pandangan masyarakat yang mengatakan bahwa rata-rata caleg dari kalangan selebritis ini hanya bermodalkan tampang dan juga ketenaran. Lantas, jika memang benar modal tersebut yang memang mereka miliki, mungkinkah dengan modal itu akan sukses membawa mereka menjadi berhasil dan juga meraih kesuksesan? Berikut kami hadirkan liputannya untuk Anda. Pesta demokrasi pemilihan anggota legislatif 2014 yang belum lama ini dilaksanakan semakin meriah dengan banyaknya pekerja seni yang turut andil memperebutkan kursi anggota legislatif. Keinginan memperjuangkan nasib bangsa menjadi alasan para artis melenggang menjadi politisi. Namun benarkah keinginan mereka bertransformasi dari selebriti menjadi politisi demi perubahan untuk negeri? Mudah-mudahan saya bisa terpilih ya, pasti bisa mewakili masyarakat. Tapi saya tidak memaksa gitu. Mereka mau pilih atau tidak itu tidak apa-apa. Yang pasti di sini niat saya baik, niat saya itu juga tulus gitu. Harapannya ya jangan samakan dunia politik dengan dunia akting kali ya. Karena kan kalau politik harus membela rakyat tuh benar-benar. Nah, sedangkan kalau di artis sebagai pemain film kayak gitu-gitu, itu kan cuma dunia akting yang dunia cuma sementara. Lantas seberapa besar peluang langkah para artis menuju Senayan? Insya Allah saya yakin, saya punya keyakinan itu dan saya pelihara sudah bertahun-tahun, artinya sudah 2 tahun ini saya pelihara itu. Rasa itu dan saya wujudkan dalam aksi tindakan. Jadi keyakinan itu menjadi motivasi untuk saya untuk bekerja giat gitu. Ini sudah pencoblosan dan saya lihat memang antusias masyarakat untuk mencoblos saya itu alhamdulillah, terima kasih. Banyak yang nyoblos suara saya itu banyak, hampir ya di semua TPS 9.000 TPS itu hampir semuanya ada suara saya. Apa yang siap mereka berikan kepada negara jika memang mereka terpilih menjadi anggota legislatif dan apa pula yang akan mereka lakukan jika mereka gagal menjadi anggota legislatif? Kita akan dengarkan klarifikasinya siang hari dengan tamu saya yang pertama. Ini adalah putra dari Ayu Azhari, ini dia Excel Jody Gondokusumo. Hai Excel, apa kabar? Baik-baik. Terima kasih ya untuk waktunya hadir ke sini ya. Jadi ini sepertinya nih minggu-minggu yang cukup mendebarkan ya. Karena lumayan. Tersisa berapa lama lagi nih untuk sampai nanti menunggu hasil akhir Excel? Kalau nggak salah berapa hari lagi kan? Tinggal beberapa hari lagi gitu ya. Excel, ini kan saya lihat bahwa persaingan tahun ini gitu cukup panas ya, dan banyak juga anak-anak muda. Bukan hanya kamu saja, tapi juga banyak yang lain dan banyak juga datang dari kalangan selebritis. Nah, dengan image kalau selebritis itu jadi caleg itu identik dengan hanya bermodalkan tampang dan ketenaran, itu kamu tanggapannya bagaimana, Excel? Kalau menurut saya ya I don't blame masyarakat untuk berpendapat seperti itu ya. Akan tetapi I'm here to show. Aku datangnya ke sini untuk menunjukkan bahwa saya memang dalam satu sisi ada nilai plus. Ibu saya seorang artis besar ternama untuk maju sarana politik. I would not deny that. Akan tetapi saya sebagai pemuda, sebagai kader partai yang dipilih oleh partai, diberikan kesempatan dan peluang dan trust untuk terjun, untuk mengumpulkan suara. I want to show my dedication, my credibility sebagai pemuda, bahwa saya ada potensi, and I have the talent and potential and motivation to do so. Oke, jadi menunjukkan dedikasi dan kredibilitas kamu gitu, bahwa kamu layak dipilih ya. Nah, lantas untuk menjadi caleg gitu kan, pada saat masa kampanye tentunya tidak sedikit biaya yang dikeluarkan. Nah, nanti saya akan bertanya berapa besar biaya sudah dikeluarkan dan dari mana dana tersebut berasal. SOS segera kembali untuk Anda. Pasca pemilihan anggota legislatif pemilu 2014, Rabu 9 April lalu, sejumlah artis berharap cemas menanti penghitungan real count atau penghitungan manual resmi dari Komisi Pemilihan Umum. Mereka adalah artis yang maju menjadi calon anggota legislatif. Deg-degan banget di hari pertama pencoblosan, masih tenang, terus malamnya tuh saya deg-degan banget karena kan penghitungan itu mulai malam ya dari TPS-TPS itu.
Kalau lihat TPS-TPS yang saya kenal, saya tahu bagus suara saya. Tapi kan ada sekitar 9.000 TPS lebih di 2 kota Bekasi dan Depok gitu. Assalamualaikum, apa kabarmu bro? Sejumlah sikap dilontarkan artis yang maju sebagai calon anggota legislatif, ada yang mengaku optimis dan ada pula yang mengaku pasrah. Bahkan ada dari mereka yang realistis karena perolehan suara partainya tidak maksimal. Alhamdulillah saya turut merasa senang karena partai yang saya ikutin lolos dari parliamentary threshold, jadi lebih dari 3% tentunya. Terus secara lokal, yaitu di dapil saya Jabar 6, alhamdulillah juga secara quick count bagus gitu. Malahan udah banyak teman-teman ya wartawan, media lokal, terus ya tokoh-tokoh lintas partai udah pada ngucapin selamat. Tapi saya ya nggak boleh takabur dulu, kan artinya kita pastikan dulu secara real count. Jadi dihitung gitu baru lebih yakin lah. Kalau quick count kan ya bisa jadi gitu bagus, tapi ada possibility bisa juga nggak dapat karena kursinya cuma 6 yang diperebutkan. Kali 5 tahun bertambah banyak orang gila. Bahkan ada sejumlah caleg yang menjadi depresi dan stres lantaran tidak memperoleh hasil yang diharapkan. Para caleg tak sungkan untuk mengambil kembali pemberian yang telah dibagikan kepada masyarakat saat melakukan kampanye. Jangan sampai gila pokoknya, jangan sampai bunuh diri. Soalnya kan aku dengar tuh katanya banyak caleg-caleg yang gagal, terus ada yang mau bunuh diri lah, gila lah, apalah. Pokoknya jangan sampai kayak gitu. Intinya duit kan bisa dicari. Nanti 5 tahun lagi coba mencalonkan diri lagi. Kalau emang niatnya baik, mau membuat Indonesia semakin baik, semakin maju, positif, ya dicoba terus. Nggak boleh pantang mundur. Dibayar lagi kalau anggota dewan sampai dipilih begini kan, mana jadinya negara ini? Orang udah nggak dipilih kan, udah ngasih apa janji-janji, kita ditarik lagi kan? Wah, harus nyumbangin ke masjid, udah tumbang ditarik lagi, gimana? Pada pemilu yang Lagi di SOS seputar obrolan selebritis dengan tamu saya yang pertama. Ada Axel di sini adalah putra dari Ayu Azaria, dan sebelum saya ngobrol lagi dengan Axel pemirsa, saya mengajak Anda untuk mengakses live.fifa.co.id untuk mendapatkan informasi yang mungkin bisa bermanfaat bagi Anda siang hari ini. Axel, kamu menjalani program kampanye itu kurang lebih 10 hari ya? 10 itu hari terakhir saya turun. 10 hari terakhir ya. 10 Dapil hari kamu tuh kan dapil 10 di Gresik dan Gresik Lamongan ya. Itu dana kampanye kan besar ya. Kamu dapatkan dari mana dan itu berapa nominal yang sudah kamu keluarkan, Axel? Estimasi ya? Iya, estimasi kurang lebih ya nggak lebih dari 200 juta. Dan uang itu half of it, actually more of it is my own money yang saya keluarkan, yang saya invest for myself untuk terjun dalam politik. Sisanya memang dibantu mama. Sisanya dibantu oleh mama dan juga dari partai. Partai juga memberikan bantuan juga? Partai enggak. Enggak ya, jadi sepenuhnya memang dari kamu pribadi dan keluarga gitu ya. Oke, dan satu lagi juga nih, Axel, saya akan mengundang rekan kamu juga di sini ya. Ini juga sama-sama lagi bertarung juga nih untuk menjadi caleg, untuk menjadi anggota legislatif, dan ini dia Hengki Kurniawan. Hengki, waduh, apa kabar Hengki? Dingin sekali tangannya, Heng. Gimana nih masa-masa yang cukup mendebarkan ya? Yang pasti sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Blitar, Kediri, Tulungagung, yang kemarin sudah memberikan dukungan. Artinya kalau nanti saya terpilih, ya saya akan membalas semuanya dengan kerja keras saya di parlemen. Amin ya, semoga saja gitu ya. Nah, tadi kan kita lagi nyentuh sedikit soal dana kampanye nih ke Axel. Kalau Hengki sendiri ini sudah menghabiskan berapa besar sih? Karena kan kamu nih cukup rutin nih kalau saya perhatikan ya di secara pasti sih saya belum menghitung ya. Pasti nggak terlalu banyak, Yonita, karena memang saya memulainya sudah 2 tahun. Artinya saya juga ingin merubah paradigma berpikir anak muda bahwa politik itu biayanya mahal, tapi bagi saya enggak. Makanya selama 2 tahun saya turun di dapil, bagaimana kita menciptakan militansi di dapil, harus sering turun. Jadi kalau soal biaya mungkin 300-400 juta lah. Itu pun juga habis buat transportasi, terus kemudian pasang banner di beberapa tempat itu. Iya, oke. Dana itu Hengki dapatkan dari mana? Dari partai atau uang pribadi ya? Kalau partai kemarin ada bantuan, tapi jumlahnya juga mungkin nggak semuanya ya. Karena partai juga mensupport karena melihat kerja keras kita sebagai kader. Jadi tidak semua kader itu diberi, ya tergantung memang dia bekerja keras apa tidak. Gitu. Oke, nah pendapat kalian sendiri mengenai sistem transaksional ini bagaimana? Ya Axel ini dan juga sedikit berbagi. Axel ya, coba Axel. Ya.
pendapat kamu sendiri mengenai sistem transaksional yang terjadi pada kemarin masa-masa pemilu itu bagaimana? Ya, it is what it is ya. Memang sistematisnya seperti itu kan. So dengan saya turun itu, as I said, to learn, to see, kan, belajar dan melihat gitu how the system works dengan gitu ya. Tapi kayak gitu kan, maksudnya kalau transaksional ini kan berarti kan maksudnya dengan membayar ke masyarakat gitu loh untuk memilih kalian gitu. No. Uang yang dikeluarkan lebih buat apa namanya atribut-atribut like baleho, ya kan, kartu nama, baju. Sisanya seperti dibilang Mas buat transportasi kan, hotel, biaya kita sendiri gitu. Ya? Not about like money politics like that, of course. Hengki gimana, Heng? Ini juga saya ingin berbagi cerita juga ya. Kalau apa yang saya pelajari dari kemarin pesta demokrasi, memang di lapangan itu kondisi transaksional sudah sangat tinggi. Artinya ya, mohon maaf kalau saya katakan masyarakat baik calegnya itu tidak tahu malu gitu. Jadi ke depan, kalau misalnya negara ini kita mau bebas korupsi ya, rakyatnya jangan sampai mau dibeli. Memang sangat berat sekali. Berarti Hengki tidak melakukan sistem tersebut sama ya? Sekali. Tidak melakukan memang tidak mau, apa karena dananya nggak ada, Heng? Sama sekali tidak, dan saya sudah prinsip saya ingin mengawali karir politik saya ini dengan baik. Artinya kalau dari pertama saya sudah menghabiskan dana, ya kita ini aja pakai logika aja. Ketika Yonita misalnya habis nyalek 10 miliar, setelah terpilih apa yang dilakukan? Kan nggak mungkin bekerja langsung buat rakyat, pasti mikir bagaimana cara mengembalikan uang itu kan. Makanya kalau melihat kondisi politik memang sangat apa namanya udah sangat bobrok sekali. Jadi kalau nanti saya terpilih itu udah mungkin restu dari langit aja udah gitu. Jadi kalau terpilih restu dari langit. Nah kalau seandainya sampai tidak terpilih, ini tentunya kan reaksinya mungkin akan berbeda. Karena juga seperti kalau kita melihat pemberitaan, belum juga terbuka hasil, tapi banyak sekali caleg-caleg gagal yang stres gitu kan, sampai melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak sewajarnya. Nanti kita akan bahas lagi pemirsa, apa yang mungkin akan mereka lakukan kalau sampai ternyata mereka nggak terpilih. SOS segera kembali untuk Anda. TV, kembali lagi kepada Axel dan juga Hengki. Kalau seandainya ternyata tidak sesuai dengan yang kalian inginkan, tidak terpilih gitu, apa yang akan Hengki lakukan? Yang pasti kalau saya berharap yang terbaik, bersiap yang terburuk. Artinya kalau nggak sekarang mungkin 5 tahun ke depan. Jadi mungkin 5 tahun ke depan saya harus lebih banyak berusukan lagi. 2 tahun mungkin kurang, 3 tahun lagi berusukan. Jadi 3 tahun sebelum menciptakan militansi tadi, karena ya apa ya, kondisinya idealisme yang kita punya itu kalah dengan transaksional di lapangan. Begitu ya? Oh jadi fakta yang kamu lihat transaksional itu sangat luar biasa sekali di lapangan gitu sekali. Ya. Berarti terlihat sekali sepertinya Hengki ini akan fokus terus ke dunia politik gitu ya? Ya karena saya dibesarkan di keluarga yang mencintai dunia politik. Jadi ayah saya juga ketua partai, kakek saya juga ketua partai, dan saya merantau dari Blitar ke Jakarta karena saya juga kuliah di politik. Kalau Axel persiapannya bagaimana nih untuk kemungkinan yang terburuk tadi? Ya kalau saya sih, karena saya ada kebetulan dulu mondok ya, jadi ada fondasi agama dalam diri saya yang saya pelajari. Bila mana saya kepilih, saya harus banyak istighfar. Dan bila mana saya tidak pilih, saya harus mengucapkan alhamdulillah kepada Allah, karena Allah Maha Tahu. Dan kita sebagai pemimpin ini tidak boleh ada keinginan yang terlalu berlebihan. Yang penting kita luruskan niat kita semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah dan buat perubahan untuk orang yang membutuhkan. Kalau sampai nggak terpilih, apakah akan tetap terus ke dunia politik atau sudah berhenti sampai di sini? Oh enggak, saya insya Allah this is a start of a new beginning buat saya, new chapter for me. Saya akan tetap berusaha maju, insya Allah kalau Allah Subhanahu Wa Taala berikan saya umur yang panjang, kesehatan di masa yang akan datang, usaha saya akan terus berjuang, nggak akan turun. Kalau mereka berdua pemirsa sudah mempersiapkan kemungkinan terburuk kalau sampai tidak terpilih. Nah tadi pagi rekan saya ini Elis juga berkesempatan untuk hadir ke rumah sakit jiwa dan dia sempat menginterview gitu ya. Ada salah satu caleg yang stres gitu, mungkin tidak siap menerima kenyataan mungkin dengan kekalahan. Kita lihat tayangannya dulu. Pemirsa SOS, saat ini saya sedang berada di salah satu rumah sakit di Jakarta yang khusus menangani caleg-caleg yang kecewa dengan hasil pemilu kemarin. Dan sekarang saya akan berbincang-bincang dengan mereka. Ada beberapa orang di sini, kita masuk yuk. Pak, tadi saya di depan sudah bertanya-tanya dan meminta izin untuk berbincang-bincang dengan bapak-bapak tentang kondisinya. Apakah karena kecewa dengan hasil pemilu kemarin? Oh, kecewa ya pasti kecewa ya. Ya karena ya hasilnya tidak memuaskan. Kami ini dulu dipandang, kami itu dipandang di desa. Terus kami berusaha menjadi wakil rakyat. Kami sudah keluarkan itu biaya banyak. Nah, kami sudah sumbang siapa yang butuh.
Elah kok begitu pas pemilihan kami tidak dapat apa-apa. Ya kami kecewa situ. Berapa biaya yang sudah dikeluarkan untuk kampanye kemarin? Ya cukup besar lah Mbak. Kalau boleh Sangat tahu berapa? besar. Kalau Bapak berapa? Iya, sekitar 1 M adalah. Itu tadi bincang-bincang saya dengan Pak dan Pak yang mengalami kekecewaan atas hasil pemilu kemarin. Kita kembali ke Yuanita. Terima kasih Elis, ada komentar Excel? Semoga Allah Subhanahu wa taala beri hidayah. Enggi ada komentar? Ya kalau saya pribadi gini, kalau saya dikasih kesempatan sama Allah untuk meminta dan permintaan saya dikabulkan, saya tidak minta berkuasa. Jadi saya minta masyarakat itu bebas dari kemiskinan dan hidup sejahtera. Jadi kalaupun tidak terpilih, tidak akan stres insya Allah karena bukan jabatan yang saya kejar gitu. Gitu ya. Oke. Satu lagi pemirsa saya hadirkan ini adalah caleg cantik gitu dan sudah bertarung juga gitu ya di bulan-bulan yang panas ini. Kita hadirkan ini dia Kamel Petir. Halo, Kamel. ya. Apa kabar? Ini deg-degan juga ya menanti hasil ya Kamel ya. Iya. Ini ngomongin soal persentase suara kalian masing-masing, informasi terakhir yang kamu dapatkan sudah berapa? Berapa Alhamdulillah suara? suara Kamel itu ada sekitar belum di luar negeri ya, masih sekitar Jakarta. Itu ada sekitar 20 ribuan. 20 ribuan. Kamu ini di dapilnya di mana? Dapil DKI 2 Jakarta Pusat, Selatan, luar negeri. Oke, kalau Excel perolehan suaranya yang kamu dapatkan terakhir berapa? Kemungkinan besar ya di atas 20 ribu insya Allah. Di atas 20 ribu gitu ya. Hengki? Alhamdulillah sementara ini 62.000, Wah. tapi masih ada 20 kecamatan yang belum masuk. Plenonya masih sampai hari ini. Wah, Gitu kalau ya. Nanti itu malam sudah berarti udah ketahuan bisa fix. masuk. Gitu ya. Mudah-mudahan 2 kursi untuk di dapil 6 di Jawa Mudah-mudahan Timur. seperti Amin. itu ya. Nah, ini ngomong-ngomong kemarin pada saat pemilihan umum, apakah berarti kan kalian ini mengawasi dapilnya masing-masing Benar, gitu ya? benar. Hengki juga berarti ke Blitar dong? Saya sempat setelah pencoblosan kemarin 3 hari itu tidur cuma 2 jam karena memang sebenarnya pemilu yang sebenarnya itu malah setelah pencoblosan itulah rawan di mana kita dicurangi dan lain sebagainya. Oh, berarti pada saat pemilihan itu kamu berangkat khusus datang ke Saya Blitar kalau di gitu? dapil saya itu sudah 2 tahun malahan, tapi bolak-balik. Cuman menetap secara nggak bolak-balik lagi ke Jakarta Desember kemarin. Berarti Hengki malah nggak sempat nyoblos di Jakarta karena kan kamu udah Nyoblos saya bisnisnya. di sana. Oh, kamu nyoblosnya di sana. Iya. KTP-nya? KTP-nya sini, Oh, tapi di kan sini. bisa dipindah. Oh, gitu ya. Kalau Excel bagaimana? Sama seperti Mas tadi kan, diurus di sini, nyoblos di sana. Oke. Dan setelah ini kita masih akan bahas lagi nih mengenai bagaimana sih pertarungan mereka selanjutnya gitu ya, karena ini adalah detik-detik yang sangat menentukan ya. Masih bersama kami Petir, Hengki Kurniawan dan juga X. Segera kembali setelah yang satu ini. Kembali lagi di SOS seputar obrolan selebritis masih bersama dengan 3 caleg yang datangnya dari kalangan selebritis. Ada Hengki Kurniawan, ada Excel yang adalah putra dari Ayu Azari, ada Kamel Petir juga di sini. Dan sebelum ngobrol dengan mereka lagi pemirsa, saya mengajak Anda untuk mengakses fifa.co.id/sos. Jadi kalau Anda ketinggalan dari awal tayangan kami hari ini, dapatkan selengkapnya di fifa.co.id/sos ya. Oke, dan sebelum saya ngobrol lagi dengan mereka, ada sebuah tayangan juga nih akan saya kasih kepada Anda pemirsa. Jadi kalau tadi sebelumnya itu kan di segmen sebelumnya kita sempat lihat ada 2 orang ya caleg stres yang kemudian masuk ke rumah sakit jiwa. Nah sekarang ini juga ada juga liputan dari News Antv ya, caleg-caleg yang gagal juga. Bagaimana reaksi mereka, coba kita lihat. Inilah pondok pesantren Zikrus Tifa Asma Brojo Musti di Desa Sendang Agung, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Pondok pesantren ini belakangan didatangi puluhan caleg stres untuk menjalani perawatan. Hingga Sabtu sore, ponpes yang dikenal dengan sebutan Pondok Jin ini telah merawat sebanyak 40 caleg stres. Salah satunya datang dari kalangan artis perempuan. Namun pihak pimpinan pondok enggan menyebutkan identitas sang artis karena alasan privasi. Tak hanya dari Jawa, pondok pesantren juga merawat seorang caleg dari Kabupaten Sangau Kapuas, Pontianak, Kalimantan Barat. Sang caleg stres karena sudah keluar biaya hingga 700 juta. Namun cita-citanya jadi anggota dewan kandas. Dalam dunia medis, para caleg gagal ini menderita stres atau depresi. Namun menurut pondok pesantren jin, mereka hilang akal karena ditempel jin. Metode pengobatannya pun adalah dengan mengusir jin yang merasuki pasien. Ini sangat parah, Mas. Ya, sampai telanjang. Luar biasa, ngamuk-ngamuk, ngoceh-ngoceh. Ya, begitulah. Kalau memang sudah tidak bisa mengendalikan diri, pikirannya sudah kosong, sudah dikuasai semua oleh barang-barang gaib ini. Kasihan keluarganya, kasihan anak dan istri, suaminya, kasihan masyarakatnya, dan kasihan masa depannya. Ada yang tambah rumah, semuanya dijual gara-gara ikut caleg. Apa artinya kalau memang tidak siap? Iya, diisolasi di tempat pesantren yang satu sana, di selatannya Desa Sendang.
Caleg gagal yang datang ke pondok pesantren Jin tingkat stresnya bermacam-macam. Bahkan seorang caleg perempuan asal Kabupaten Mojokerto sudah parah karena kehilangan akal, tak mau mengenakan pakaian dan tidak mau makan. Dari 40 caleg stres yang dirawat, 13 caleg diantaranya perempuan. Bahkan ada seorang caleg yang telah 2 kali menjalani pengobatan karena stres, yakni pada pemilihan legislatif tahun 2009 lalu dan pemilihan legislatif tahun 2014 yang berlangsung 9 April kemarin. Demikian laporan Muhazaini dari Lamongan, Jawa Timur. Ya, tentunya ini cukup memprihatinkan gitu ya, dan bukan hanya caleg yang stres, tapi memang beberapa kota di Indonesia juga banyak caleg-caleg ini yang melakukan tindakan nggak sewajarnya gitu, seperti meminta kembali sumbangan yang pernah mereka berikan gitu kan, dan bahkan memblokir jalanan juga gitu. Nah ini kamu melihatnya gimana nih? Memang mungkin itu mental seseorang ya, dia belum siap, tapi saya rasa selain prihatin saya, tapi dia memang bagus lah, artinya nggak jadi orang caleg begitu, karena dia kalau jadi kan bahaya. Kalau kamu sendiri, kalau seandainya yang jadi, terus dia berarti beriming-iming uang kan, dia akan hidup di sana. Bisa mendapatkan kembali gitu ya. Saya berdoa, oh bagus, akhirnya dia dapat kursinya di rumah sakit jiwa gitu ya. Nah kalau misalnya kamu petisi, persiapan apa yang kamu lakukan kalau ternyata hasilnya nggak sesuai dengan harapan kamu? Memang kita ada sedikit kecewa, wajar kalau kerjaan kita nggak sesuai target. Tetapi relax aja, nyantai aja. Mungkin Kamil saat ini yang kami lakukan tidak menonton TV berita, nonton film kartun, terus makan coklat. Kalau kita TV gila juga deh, jadi lupa pikiran, lupa kesana. Enjoy, menikmati hidup, dan Papa Kamil dukungan keluarga juga perlu. Nggak kalah caleg, kalah di caleg, jadi bupati di kampung aja. Seperti itu support. Terus kadang-kadang kalau aku lagi emosional agak tinggi, dia telepon, kira-kira kalau badannya agak panas, terus tensinya agak naik, coba deh ke Bogor. Ketawa. Jadi memang dukungan keluarga. Saya ini sempat baca juga gitu, maksudnya di sejumlah pemberitaan di media online gitu memperkirakan kalau Kamil itu sepertinya tidak lolos nih di pemilu 2014. Bahkan sampai diramalkan oleh seorang ahli ramal, ini bukan tanggungannya kamu, itu bagaimana? Iya benar. Tapi kalau Kamil menganggapnya bukan lolosnya Kamil yang penting, tetapi Kamil sudah jadi manusia yang pribadi yang luar biasa, menjadi dewasa, pengalaman yang Kamil jadi pinter, Kamil jadi down to earth. Itu yang nggak bisa diajari oleh papaku, oleh siapapun. Itu yang jadi lebih melatih kamu gitu ya. Oke, nah kalian bertiga ini kan latar belakangnya jelas dari dunia entertainment gitu kan. Nah tiba-tiba masuk ke sebuah dunia yang baru, ini bukan hal yang mudah. Nah persiapannya Axel gimana? Apalagi latar belakang kamu nih musik gitu kan. Nah itu bagaimana Axel? I've did my research. Aku udah banyak bergaul sama aktivis-aktivis, politisi. I have mentors as well yang mengarahkan saya untuk what to do. So I'm not surprised ketika memang kepilih, Allah pilih dan diberikan amanat untuk buat sistem kerja. Jadi I'm already prepared. Bukan berarti I'm young, unexperienced. Aku nggak ngerti apa yang aku lakukan. I did my research. I know my studies. Aku berbasis kepada visi dan misi yang dimana I already olah as myself, as what I want to bring on the table. So it's all good with me. Tapi dari mana kamu belajar? Gimana saya tentang belajar? Bagaimana berpolitik yang benar gitu? Dari mana kamu belajar? Books, reading books, and just talking to people. Jadi kan ada pepatah, kalau kita berbaur sama orang yang jual minyak wangi, kita kena wangi-wangiannya. Kalau kita berbaur sama orang bakar sampah, kita kena bau-bauannya. Saya berbaur sama orang-orang politisi, mentor, orang yang sudah pengalaman, senior, di mana di situ saya mengambil daripada ilmu-ilmunya. Oke, Hengki, bagaimana ya? Sebenarnya kalau dibilang baru enggak, kita kecil pun. Kita kecil pun sebenarnya sudah berpolitik gitu. Gimana Hengki? Kita kecil pun sebenarnya sudah berpolitik, menentukan mana yang baik dan mana yang buruk itu adalah bagian dari politik. Tapi kalau saya berpolitik itu ya belajar dari orang tua saya. Kebetulan saya juga merantau dari Blitar ke Jakarta, saya juga belajar di politik, cuman nasib berkata lain. Jadi di tengah saya kuliah, saya dapat tawaran main sinetron. Jadi dunia politik sempat saya tinggalkan. Terus kemudian saya juga belajar di internal partai sendiri, kan ada pembekalan. Jadi kita sebelum kemarin maju sebagai caleg itu ada pembekalan kurang lebih sebanyak 5 kali. Jadi sebagai kader betul-betul partai kami menciptakan kader yang betul-betul bagus. Berarti kalau untuk Hengki sendiri dunia politik mungkin bukan dunia yang baru buat kamu gitu ya. Nanti kita akan cari tahu jawabannya versi Kamil Putih seperti apa. SOS segera kembali setelah yang satu ini. Kalah dan menang dalam suatu pertandingan merupakan hal yang biasa. Begitu juga yang harus dirasakan para calon anggota legislatif. Terpilih maupun tidak, para caleg diharapkan bisa legowo dengan hasil yang telah mereka raih. Saya juga bilang sama istri saya lillahi ta'ala. Kalau kepilih alhamdulillah, nggak kepilih nggak apa-apa. Saya tidak akan kecewa gitu. Masih ada yang berikutnya lagi. Jadi
Makanya saya juga nanti mungkin ketika saya bertemu dengan masyarakat, saya akan bilang, jika memang percaya dan memilih saya silakan. Jika tidak apa-apa. Dan saya juga datang ke mereka bukan mau memberikan uang, tapi kita berdialog, kita berdiskusi gitu loh. Bagaimana caranya supaya mereka itu bisa untuk percaya dengan saya dan lain sebagainya. Kalau mereka tetap nggak percaya tidak apa-apa, saya tidak memaksa. Posisinya saya belum menang loh. Ini ada indikasi saya menang, tapi masih ada possibility saya itu kalah. Bila mana saya kalah pun artinya saya sebenarnya tidak kalah dalam tujuan visi saya ke depan. Misinya kalah. Kalau kita tujuannya kemenangan, begitu kalah ya stres. Tapi ketika kita tujuannya adalah menjadi manusia yang lebih baik, yang bisa bermanfaat untuk banyak orang, kalau kalah berarti kita kalah di pertempuran, tapi bukan kalah perang. Karena perang sejatinya adalah menjadi manusia yang lebih baik. Saudara dipilih bukan di lotre, meski kami tak kenal siapa saudara. Setidaknya, upaya yang para caleg lakukan telah memberikan pelajaran politik dan berpartisipasi untuk membangun bangsa tercinta ini menjadi lebih baik. Harapan kita itu sebagai seorang public figure istilahnya kan, mereka memang benar-benar bisa mewakili lah gitu, bukan hanya sekedar menjadi anggota dewan, ya kan? Tapi setelah itu melupakan apa yang dijanjikan gitu kan kebanyakan begitu, setelah jadi itu tinggal janji gitu. Pemirsa ya, ketika kemarin caleg-caleg ini dan yang lain-lain juga menjalankan masa kampanye tentunya mengumbar begitu banyak janji, perubahan-perubahan positif. Nah, tapi tidak sedikit juga ketika mereka terpilih menjadi anggota dewan lupa dengan apa yang dijanjikan. Nah, bagaimana saya mewakili rakyat gitu ya kalau seandainya kalian bertiga ini terpilih? Jadi jaminannya apa bahwa Hengki, Axel dan juga Kamel ini akan ya sudah mewujudkan apa yang pernah dijanjikan tersebut gitu. Jaminannya apa? Ya kalau di dapil saya kita bisa dengan kontrak politik misalnya ya. Artinya dengan sebuah desa kalau misalnya memberikan dukungan yang signifikan, semua program akan kita prioritaskan di situ. Nah, hitam di atas putih atau kontrak politik kan juga kuat. Satu itu. Kemudian saya sebagai putra daerah tentu juga mempunyai beban moral kalau seandainya saya tidak berbuat untuk daerah saya. Makanya itu yang saya pegang teguh gitu. Dan saya tidak pernah menjanjikan apa-apa, cuman saya sampaikan ke masyarakat bahwa insya Allah ketika saya terpilih, saya akan bekerja keras untuk masyarakat. Axel? Me, I'm the type of person, less talk, more action. Jadi dilihat aja, kalau memang saya dipilih, diberikan amanat, I will do what as I promise. Basically, simple as that. It's not that difficult. Kamel? Kalau Kamel jelas Kamel udah siap kalah dulu sebelum siap menang. Jadi artinya jangan terpengaruh ramalan tadi dong Kamel. Memang udah artinya memang kan Kamel mantan atlet. Jadi Kamel udah sangat siap sekali. Mental berperang ya. Mentalnya udah baja banget. Jadi nggak masalah buat Kamel. Nah, tetapi apabila menang itu yang jelas apa yang Kamel ucapin, Kamel itu memang pengen fokus di bidang pengawasan. Dan Kamel sangat benci sekali koruptor. Ya itu yang Kamel pengen merubah sistem itu yang pengawasan kan adalah itulah kenapa dibilang sudah jadi lupa. Nah, kalau Kamel yakin Gabriel nggak bisa lupa karena memang tujuan Kamel adalah sistem pengawasan yang diperkuat, sering turun ke dapil apabila sudah jadi, dan masyarakat harus tetap mengawasi kita dan tetap membantu kita. Nah, untuk itu apabila Kamel nggak jadi, Kamel akan mengawasi teman-teman yang jadi di sana. Jadi gini, sebenarnya lagi. Kalau seandainya sekalian terpilih gitu kan, kemudian ternyata hasil rapor kerja kalian ini tidak sesuai dengan apa yang pernah kalian janjikan, apakah siap dicopot jabatannya? Kalau saya sudah menyatakan di beberapa media, kalau saya tidak amanah saya siap mundur. Siap mundur ya? Siap mundur ya? Siap mundur. Axel? Same. Siap sama ya? Seperti itu, of course. Harusnya. Apabila bukan hanya tidak memenuhi janji, apabila korupsi juga siap mundur. Hukuman apa yang pantas buat koruptor? Hukuman mati. Hukuman paling pantas. Kalau bagi saya dimiskinkan, kemudian dibikin malu. Jadi kalau hukuman mati, saya pikir buat saya soal hidup mati, mencabut nyawa itu urusan Tuhan. Gitu Jadi ya? saya tidak bicara soal harus dihukum mati, tapi dimiskinkan, kemudian aksesnya ditutup dan pokoknya betul-betul ditutup, dimiskinkan, betul-betul. Jadi itu juga cukup menyengsarakan sih. Axel? Ya, kalau menurut saya sih saya siap mati. Kalau memang saya buat seperti itu, saya hilaf. I must take the consequences. It is what it is. I'm a man of my words. Berani berbuat, berani tanggung jawab. Oke, pemirsa, ini adalah caleg-caleg Anda gitu ya, dan tentunya ini dalam waktu dekat ini mereka bertiga akan segera mengetahui gitu kan perolehan suara terakhirnya seperti apa. Saya doakan yang terbaik ya untuk Kamel, untuk Hengki dan juga Axel gitu, selamat berjuang gitu kan, dan semoga kalaupun nanti terpilih bisa menjadi penyalur aspirasi rakyat. Yang pasti begini Yonita tambahan, kalaupun kita kalah, kita kalah terhormat karena kita no transaksional. Dan pesan saya mungkin ke depan setelah ini selesai,
buat caleg-caleg yang sudah jadi, yang transaksional, mungkin pesan saya ke KPK untuk kerja lebih aktif lagi karena mereka pasti korupsi. Gitu ya. Kami akan tetap mengawasi teman-teman yang di sana, hati-hati loh. Kami akan tetap mengawasi mereka. Ada pesan terakhir, closing, singkat Pesan aja. terakhir, terima kasih untuk warga Gresik Lamongan yang menyambut saya dengan kasih sayang, dengan persaudaraan yang luar biasa. Love you all. Dan kita berdoa semoga yang menang adalah yang terbaik. Terima kasih banyak. Nggak korupsi, not corruption ya. Thank you Kamil, thank you Hengki, thank you Eka, thank you kita jumpa lagi besok di SAN jam 12 siang. Bye-bye.